Malam pertama berubah jadi malam kelam. Menikah dengan pria terkaya di desa, gaun pink pastel itu terlihat indah di tubuh Yanti. Tapi siapa sangka justru gaun itu yang menjadi saksi akhir hidupnya. Malam itu, kamar pengantin keluarga Juragan Kohar tampak seperti mimpi indah. Kelambu putih menggantung lembut dari langit-langit. Bunga melati memenuhi udara dengan wangi yang manis dan menusuk. Di tengahnya berdiri Yanti, gadis 20 tahun, cantik, bergaun pink pastel. Di depan cermin besar, ia memandangi dirinya sendiri sambil tersenyum kecil. Aku sekarang, istri Juragan Kohar. Siapa yang tak mau? Gumamnya, mencoba menenangkan debar di dadanya. Di luar, pesta sudah usai. Gamelan berhenti, tamu-tamu pulang, hanya jangkrik yang bernyanyi di kejauhan. Saat ia menoleh, Juragan Kohar berdiri di tepi jendela. Tubuh tegapnya diselimuti jubah hitam. Wajahnya setengah tertutup bayangan. "Mas, sudah di sini?" tanya Yanti lembut. Senyum tipis pria itu muncul. Ia berjalan perlahan, menyentuh pipi Yanti. Dan di detik itu, gadis itu tahu ada yang tak beres. Sentuhan itu dingin, seperti es. Lampu tiba-tiba berkedip, lalu padam. Pintu berderak menutup sendiri. "Mas Kohar," panggilnya panik. "Kenapa gelap?" Tak ada jawaban, hanya napas berat menggeram di dekat telinganya. Saat Yanti membuka mata, wajah di hadapannya bukan lagi wajah manusia. Sosok itu tinggi, kulitnya hitam licin, matanya merah menyala. Jari-jari panjang dengan kuku tajam mengusap pipinya. Yanti ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Lalu terdengar suara tulang retak. Kasur berguncang. Jeritan tertahan menembus gelap. Di luar kamar, Bidarsi, pembantu tua rumah itu, berhenti di depan pintu sambil membawa minuman hangat. Ia tersenyum samar mendengar suara gaduh. Pengantin baru," gumamnya. Lalu berjalan pergi tanpa curiga. Beberapa bulan kemudian Yanti tak lagi seperti dulu. Wajah cantiknya kini pucat, matanya sayu. Setiap malam, Juragan Kohar datang hanya tengah malam dan pergi sebelum subuh. Tubuh Yanti makin kurus, langkahnya lemah. "Non, apa non sakit?" tanya Bidarsi suatu pagi. Yanti hanya menunduk. "Saya sudah tak kuat lagi, Bi. Tolong biarkan saya istirahat." Suara aneh terus terdengar setiap malam. Langkah berat, desahan panjang, kadang jeritan yang tercekat. Hingga suatu siang, Bidarsi merasa aneh karena Yanti tak keluar kamar. "Non Yanti," panggilnya. Mengetuk pelan, tak ada sahutan. Ia membuka pintu dan menjerit sekeras-kerasnya. Yanti tergeletak di atas ranjang, masih memakai gaun pink pastel yang sama. Tubuhnya berlumuran darah, kulit membiru, matanya terbuka. Dan sejak hari itu, kamar pengantin Juragan Kohar dikunci rapat. Beberapa tahun kemudian, di ujung desa Sumbersari, seorang wanita bernama Sumi sibuk memikul keranjang kopi. Ia baru pulang kerja. Wajah lelah, tangan kotor tanah. Suaminya, Yanto, duduk di depan rumah, merokok dengan wajah kesal. "Kerja lama sekali," semprotnya. Sumi melotot. "Kalau mau makan, kerja sendiri." Setelah suasana tenang, Yanto bicara lagi. "Aku tadi ketemu orang suruhan juragan. Katanya, beliau lagi cari istri baru." Sumi berhenti mengunyah. "Terus, kalau kita bisa bujuk Lisa, kita dikasih uang banyak." Lisa, gadis muda 20 tahun, polos dan lugu, adalah anak angkat mereka. Sumi tersenyum sinis. Daripada cuma makan tidur, lebih baik dia jadi istri juragan, toh bukan anak kandung kita. Yanto mengangguk puas. "Tumben kamu pinter, Mi." Lisa tampak cantik dengan gaun pink pastel yang diberikan Juragan Kohar. Semua warga bertepuk tangan, menganggap gadis itu beruntung. Tapi malamnya, angin kencang bertiup dari arah barat. Dari rumah belakang, Sumi terbangun. "Mas, denger nggak?" bisiknya. Dari kamar pengantin terdengar suara aneh, seperti tulang patah, disusul tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. "Coba intip," desak Sumi. Yanto naik ke kursi.
mengintip dari celah pintu. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Di dalam kamar, sesosok hitam tinggi sedang duduk di atas tubuh Lisa. Ketika makhluk itu menoleh, sepasang mata merah menatap langsung ke arah Yanto. Ia jatuh dari kursi dengan wajah pucat pasi. Itu bukan manusia, Sumi, bukan manusia. Malam itu, mereka berdua lari ke belakang rumah. Tak ada yang berani mendekati kamar pengantin lagi. Dan akhirnya, beberapa bulan kemudian, Lisa ditemukan tergantung di kamarnya, masih memakai gaun pink pastel itu. Keesokan harinya, Yanto ditemukan mati kaku di kebun karet. Matanya terbuka lebar, wajahnya seperti ketakutan luar biasa. Sumi kehilangan akal. Sejak hari itu, ia berkeliaran di jalan desa, berbicara sendiri sambil membawa potongan kain pink di tangannya. Orang-orang yang lewat malam hari kadang mendengar bisikannya. Cantik, kan? Gaun ini. Buat pengantin baru juragan Kohar. Dan setiap kali angin malam bertiup dari arah rumah besar di ujung desa, bau melati tercium lagi. Harum, tapi menusuk. Konon, kamar pengantin itu masih terkunci. Namun jika kau berjalan lewat sana tengah malam, jangan pernah menatap jendelanya. Sebab ada kemungkinan seseorang di balik tirai pink itu sedang tersenyum, menunggumu.